Kami dari kelompok PBL 404, saya Gabriel Vivaldi Panjaitan. Saya Muhammad Farhan. Saya Fiona Zahra. Saya Rizka Fatika Rani. Saya Dominika Rizka Lorenza. Akan membuat video lab 9, yaitu Node Sensor dan MQTT. Saksikan video kami. Saya akan menjelaskan hasil dari kode yang telah kami integrasikan. Yang pertama, kami memulai mengimport library WiFi, public pop subclient dan DHT yang digunakan untuk koneksi WiFi. Nah, komunikasi MQTT dan pembacaan sensor DHT22. Setelah itu kami mendeklarasikan konfigurasi jaringan, alamat broker MQTT, pin interval pembacaan sensor, batas suhu dan interval kedipan LED. Nah, selanjutnya kami memfungsikan setup WiFi yang digunakan untuk menghubungkan ISP ke jaringan WiFi. Sedangkan fungsi reconnect bertugas untuk memastikan koneksi MQTT tetap aktif dengan melakukan koneksi ulang jika terputus. Selanjutnya pada fungsi setup dilakukannya inisialisasi serial monitor, sensor DHT22, pin LED sebagai output, koneksi WiFi dan konfigurasi server MQTT. Oke, selanjutnya di dalam fungsi loop, program yang ini terlebih dahulu memeriksa koneksi MQTT dan menjalankan client loop agar komunikasi MQTT tetap berjalan. Selanjutnya fungsi handle LED yang dimana untuk mengatur LED agar tetap berkedip menggunakan mil list ketika suhu berada di atas nilai threshold dan memastikan ketika suhu berada di bawah threshold. Selanjutnya program yang telah kami rancang ini juga membaca nilai suhu, kelembapan dan cahaya dari sensor. Jika data yang diperoleh valid, maka hasil pembacaan ditampilkan ke serial monitor, digabungkan menjadi sebuah payload string, lalu dikirimkan ke topik MQTT building/temperature menggunakan fungsi client publish. Nah, jika pembacaan sensor gagal, maka program tersebut menampilkan pesan error pada serial monitor. Jadi di sini kami juga akan menjelaskan alat yang kami gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama, di sini ada kabel data yang terhubung ke laptop atau PC. Lalu di sini ada sensor suhu, kami menggunakan DHT22. Di sini ada sensor cahaya, kami menggunakan LDR. Lalu di sini juga ada resistor sebagai penghambat arus. Lalu di sini juga ada LED. Ada breadboard yang kami gunakan dalam simulasi. Dan di sini kami menggunakan microcontroller yaitu ESP32. Nah, untuk menghubungkan seluruh komponen di sini kami menggunakan kabel jumper. Untuk pemasangannya, yang pertama di sini kami hubungkan ini ke dalam PC atau laptop. Selanjutnya, ketika microcontroller atau ESP32-nya sudah berwarna merah, kami hubungkan sensor DHT22. Di sini untuk sensor DHT22 itu ada 3 pin. Pin yang pertama itu ada VCC. VCC ini kami hubungkan ke microcontroller untuk di pin 3,3 volt. Lalu pin yang kedua itu ada pin data yang kami hubungkan ke pin D34. Lalu yang terakhir itu ada pin JND, kami hubungkan ke pin JND. Selanjutnya untuk sensor LDR, ini kami hubungkan juga ke pin 34 untuk yang positif, dan negatifnya itu kami hubungkan ke JND. Lalu untuk LED kami hubungkan yang kaki positifnya itu ke pin D19 dan yang negatifnya itu kami hubungkan ke JND. Untuk lampunya ini bisa berkedip, itu karena kami setting kalau misalnya suhunya itu kedeteksi lebih dari 20 derajat Celcius, maka dia akan berkedip. Selanjutnya di sini ketika program sudah berjalan, maka akan mengirimkan 3 data yaitu suhu, kelembapan, dan cahaya. Dan ketiga data tersebut disimpan di dalam database.
lalu ditampilkan di halaman web seperti ini. Sekian praktikum lab 9 yang sudah kelompok kami kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih.